Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman, sehat wal afiat. Dan salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau, dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan yang kedua daripada bulan suci Ramadan ini, minggu kemarin kita membahas tentang apa itu ibadah siyam, ibadah puasa. Kemudian pada subuh pagi hari ini kita akan membahas tentang fi adabihi, adab di dalam berpuasa. Ini yang paling terpenting. Kenapa ibadah puasa kita itu tidak meningkat? Karena terkadang kita itu tidak menjaga adab-adab puasa. Orang kalau adabnya tidak ada, maka seseorang tersebut tidak akan pernah dihargai. Walaupun ilmunya setinggi apapun, tapi kalau adabnya tidak ada, maka tidak akan pernah seseorang itu dihargai. Maka yang paling terpenting dalam ibadah itu adalah adab. Adab inilah nanti yang akan membawa kita pada rahasia daripada ibadah itu sendiri. Orang banyak sholat, contoh, sholat hanya sekedar menutup aurat, tapi tidak menjaga adab. Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan rahasia daripada sholat itu sendiri. Orang belajar ilmu, tapi tidak menjaga adab. Ilmunya sama, tapi ketika dia mendapatkan ilmu tadi biasa-biasa saja, karena adab yang tidak dia gunakan. Contoh, banyak orang mencari ilmu lewat YouTube, tidak jadi masalah. Tapi ketika dia melihat YouTube, dia itu lagi seperti apa posisinya? Ada yang terbaring, ada yang begini, ada yang macam lintang pukang lah posisinya. Tapi ketika seseorang itu belajar ilmu dengan adabnya, karena yang dia ingin kaji ini hadis, yang dia ingin kaji ini Al-Quran, maka dia harus berbaju rapi, wewangian, menghadap kiblat. Inilah yang akan membawa cahaya daripada ilmu tadi. Ilmunya sama, tapi ketika adab itu tidak ada, maka ilmu itu tidak akan pernah bersinar. Maka setinggi apapun ilmu seseorang, tanpa didasari dengan adab, maka ilmu itu tidak akan pernah bercahaya. Setinggi apapun lah ilmunya, sekolah apapun lah dia, tapi kalau dia di tengah masyarakat dia tidak gunakan adab dan akhlak tadi, sirna. Begitu saja orang akan katakan, banyak ya ilmunya, tapi adab tak dipakai. Akan begitu. Nah, di dalam puasa pun juga ada adabnya. Nah, ini yang paling terpenting, yang terkadang kita juga berpuasa tapi adab ini tidak kita jaga. Nah, maka dalam kitab ini Al-Izz bin Abdus Salam beliau mengatakan, pertama, ahaduha hifzul lisan wal jawarih. Ini adab berpuasa. Maka di dalam berpuasa itu ada namanya al-mubtilat, ada namanya al-muhbitat. Dua hal. Mubtilat itu yang membatalkan puasa, muhbitat itu yang menggugurkan pahala puasa. Jadi kalau mubtilat yang membatalkan puasa, apa itu? Seperti orang itu makan dan minum, itu puasanya batal.
Tapi ada yang kedua, yang namanya muhbitat. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal alias gugur. Apa yang menyebabkan puasa itu gugur pahalanya? Pertama, al-ghibah, ngomongkan orang. Puasa tapi ngomongkan orang, tak ada gunanya puasanya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya orang kalau sudah berpuasa, mulutnya dikunci. Makanya dikatakan di sini, hifzul lisan wal jawarih. Pertama, dia harus menjaga lisannya dan anggota tubuhnya. Kunci betul mulut tuh. Makanya orang kalau berpuasa tak boleh banyak kumpul. Dan tak boleh juga mandang terlalu banyak perilaku orang. Karena yang namanya mata kita ini ketika melihat tingkah laku orang, kita tuh pengennya komen terus. Pengennya komentar. Tengok muka orangnya kita komentar. Padahal bukan kita yang buat muka, Allah yang buat. Kan begitu. Seakan-akan kita tuh udah nyalahkan Allah. Tapi itulah sifat manusia. Ayo lawa, tapi sayang pendek. Kan? Cantik ya, tapi hidungnya agak kemek sikit katanya. Ada aja, astagfirullah kan. Jadi makanya mata itu tuh betul-betul ketika Ramadan itu lebih baik yang namanya kita tuh iktikaf. Makanya kalau dalam ilmu fikih, setelah bab puasa, pasti setelah bab puasa itu coba nanti buka bab fikih. Kitab-kitab fikih itu setelah bab puasa menjelaskan tentang puasa, setelahnya iktikaf. Kenapa iktikaf? Kita itu memang dianjurkan tuh banyak-banyak iktikaf. Yang bagi wanita itu ya iktikafnya di rumah, enggak jadi masalah. Yang laki-laki ya iktikafnya di masjid. Lebih baik banyak menyendiri. Karena kita kalau udah banyak kumpul, udah panjang ceritanya. Ngomongkan orang itu yang paling sulit. Maka yang pertama al-ghibah. Ghibah, ngomongkan orang, menggunjingkan aib orang lain. Yang kedua al-kizbu, bohong. Yang ketiga syahadatuz zur, sumpah palsu. Ini kan hal-hal yang bisa membatalkan pahala daripada puasa. Yang keempat an-nazru bisyahwah. Ketika melihat sesuatu ada syahwat timbul. Ini yang berat. Ini yang paling berat. Bahkan mau berhati-hati bukan hanya dengan orang lain, bahkan dengan istri pun mau berhati-hati. Makanya ketika kita di dalam rumah itu para suami itu jangan terlalu banyak di rumah. Kumpul sama bini. Agak sedikit bahaya. Gitu. Setan itu kuat yang ganggunya. Makanya diperbanyak untuk yang namanya iktikaf. Ini kita kan seringnya iktikaf itu yang kita kenal 10 terakhir bulan Ramadan. Itu kan yang kita sering dengar. Padahal iktikaf itu dari awal Ramadan itu kita sudah dianjurkan untuk iktikaf, menyendiri di masjid. Banyak di masjid atau di manalah. Kenapa? Ya tadi itu, ya, ditakutkan tadi apabila dia sering melihat melihat istrinya, bini itu tanda agak cantik, tapi kalau bulan puasa siang hari itu nampak tuh macam bidadari gitu. Itu akan agak sedikit bahaya itu. Nah, dari macam-macam begini nih lebih baik untuk tidak bersama-sama. Dek, sabar lo ya. Abang nak masjid lo sebentar gitu. Ngapa? Nanti lah ada dekat-dekat buka ya lah baru balik. Ya kan begitu. Ini udah mekap di kamar. Ini bahaya. Kan begitu. Makanya tadi itu melihat istri, apalagi melihat orang wanita lain habis gugur. Lalu bagaimana kami ini, Pak Ustadz? Kami ini kan kerja, kami ini kan ini. Kalau babnya kerja tak jadi masalah. Yang namanya muamalah itu tidak jadi masalah. Antum kerja orang resepsionis yang berhadapan langsung dengan laki-laki atau perempuan atau jual beli, nah itu tidak jadi masalah. Yang masalah itu kalau udah nawar, ada embel-embel sedikit. Adek ini manis katanya, boleh. Ini udah lewat nih dari dari harga nih jual beli tadi ini. Nah ini yang paling bahaya. Tapi kalau nawar-menawar jual beli kemudian sifatnya itu kerja, tidak jadi masalah.
Itu bukan dikatakan orang-orang yang memandang dengan syahwat tadi. Karena kalau diartikan semuanya tak boleh, ya bahaya. Cuman orang nak bersosialisasi, bermuamalah, masa dia mejam? Apa ni? Buat tos bang tadi. Ngapa kau mejam mata? Saya tak boleh mandang abang, kita bukan mahram, kata dia. Tunduk gini. Tak boleh juga begitu, tetap ya, dilihat, dipandang, ya biasa. Namanya juga muamalah. Nah, itu yang menyebabkan puasa-puasa kita itu bisa batal pahalanya. Apakah puasanya sah? Sah, karena tidak ada yang membatalkan puasa. Sama contoh, ada yang bertanya, Pak Ustaz, Pak Habib, apa hukumnya ada orang puasa dari subuh tidur, bangun tak bangun 5:30. Ini puasa apa ini? Ini bukan tidur tapi latihan mati. Ini namanya belajar mati dia. Bukan begitu. Tapi kalau ditanya apakah orang ini puasanya sah? Sah. Sah. Apa yang membuat dia tidak sah coba? Kan definisi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Sedangkan dia tidur. Makan tak ada, minum tak ada. Lalu bagaimana kita mengatakan dia batal puasanya? Nah, dia batal. Ya. Oh, cuma ya dia puasa saja. Apa namanya? Tapi kan sholat kan ditinggalkan, Pak Ustaz. Nah, kan ada zuhur yang dia tinggalkan. Kalau tidurnya habis subuh, bangun 5:30, mungkin asal dia sembahyang masih kan. Zuhur berarti tinggal. Nah, jawabannya, sholat dan puasa itu dua hukum yang berbeda. Sholat perintah yang lain, puasa perintah yang lain. Jangan disamakan. Ini badan, ini baju. Jadi orang kalau puasa tapi tak sembahyang, ibarat orang punya badan tapi tak pakai baju, telanjang. Kan begitu. Jadi dia dua hal yang berbeda. Sama orang itu seperti wanita berjilbab dengan tidak berjilbab. Ada wanita yang lain komen, ngomongkan orang jalan terus gini, cuma ya dia berjilbab. Lalu dia katakan, jilbab dulu hatimu, baru kepalamu. Kepala kau yang ada gitu. Ya kan begitu. Bukan begitu cara pandangnya. Jilbab itu perintah. Masalah dia mau berbuat apapun, itu bukan urusan kita. Jadi kalau ketika dia itu tidak berjilbab, dia berbuat dosa, dia dua kali dosa. Dosa tidak berjilbab dan juga dosa yang dia lakukan. Nah, jadi puasa tadi apakah sah? Sah. Tapi kalau mau ditanya kualitas puasanya, itu yang berbeda. Tak samalah puasanya orang yang betul-betul menahan lapar dan haus dengan puasa orang yang tidur. Jadi di dua hukum yang berbeda. Nanti bolak-balik itu dibilangkan, aku membayang 5 waktu walaupun aku tak puasa. Jadi kan begitu. Yang satu bilang, aku puasa cuman aku tak sembahyang. Jadi bolak-balik terus itu. Saling tuduh. Jadi yang betul yang mana? Yang betul itu ya puasa, ya sholat, itu yang betul. Jangan dipisahkan, karena dua perintah yang sama. Dua perintah yang berbeda. Ini ya puasa, masuk Ramadan ya kita dapat perintah dua kali. Perintah sholat dan perintah puasa. Nah itu. Jadi maka dikatakan di sini adabnya tadi, ini adab yang paling terpenting. Karena kalau kita hanya bicara fikih tanpa menjaga adab, ya tadi sah. Fikih itu kan hanya menilai puasa orang itu sah atau tidak. Itu kan fikih. Fikih. Orang walaupun dia maksiat, walaupun dia itu memandang-mandangan yang haram, walaupun dia itu berbohong, walaupun dia itu membicarakan aib orang lain, ketika fikih ditanya dengan kacamata fikih, apakah puasa orang itu sah? Fikih akan menjawab, ya sah. Tak boleh fikih mengatakan tak sah itu. Enggak. Fikih tetap mengatakan sah. Tapi kalau ditanya lagi, apakah kualitas puasanya itu betul? Tidak. Nah, inilah yang paling terpenting, adab. Maksud daripada adab ini adalah ilmu tasawufnya.
Makanya Nabi pun apa namanya mewanti-wanti kepada kita dengan hadisnya, malam yada qaulazur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari? Kata Allah dalam hadisul qudsi, aku kata Allah tak peduli walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, kata Allah, aku tak peduli dengan dia. Siapa mereka? Mereka yang berpuasa tapi tetap berkata bohong, beramal amalan yang jelek, bermaksiat. Kata Allah, udah, kau berusaha untuk tak makan, kau berusaha untuk tak minum, aku tak peduli itu. Jadi ibarat kata itu kita ya sia-sia. Tapi kalau kita tak puasa, tambah dosa lagi gitu. Jadi hanya menggugurkan kewajiban, rugi, sayang. Nah makanya kualitas ibadah kita itu perlu dijaga. Maka Nabi juga mengatakan, rubba qaimin hadzahu min qiyamihi as-sahar wa rubba shaimin hadzahu min siyamihi al-ju' wal attas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapati hanya lapar dan haus. Ini yang kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua, adab juga. Idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaim. Apabila kita lagi berpuasa, ada orang yang ngajak kita makan, maka dianjurkan kita untuk mengucapkan falyaqul inni shaim. Katakan kepada dia, aku lagi dalam keadaan berpuasa. Apakah itu sombong? Enggak. Itu bukan hal yang kibir, juga bukan hal yang perlu disombongkan. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimin falyaqul inni shaim. Yadhkuru dzalika i'tizaran ila da'i la alla yankasir qalbu. Tapi kita harus juga menjelaskan, kata Rasulullah, minta maaf, aku ini lagi puasa begini dan begitu. Jadi agar orang yang mengajak kita itu tidak patah hatinya. Ini contohnya bukan Ramadan, bukan. Ini puasa sunnah. Misalkan Bapak Ibu lagi puasa Senin atau puasa Senin Kamis, ada kawan yang ngajak, yuk makan yuk. Sorry bro, ana lagi puasa. Bukan macam ente tak pernah puasa. Nah, itu lagak namanya. Ya kan begitu. Dia tetap minta maaf. Saya lagi bahasalah. Lagi pengen puasa ke, lagi apa ke lah pokoknya, biar orang itu tidak hancur hatinya. Jadi itu yang paling terpenting, menjaga hati orang lain. Fa in khafar riya warra bi uzrin akhar. Kalau seandainya takut riya, carilah hal-hal yang bisa sekiranya tidak menyebabkan kita itu sombong dengan ibadah tadi. Yang ketiga, ma yaqulu idza aftara wa huwa ma ruwiya alaihi salam annahu kana yaqul idza aftara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis tentang hadis berbuka. Zahabal dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Jadi ada dua doa ya. Tapi yang sering kita baca itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kalau dibandingkan dua hadis ini, yang paling kuat itu hadis yang atas. Zahabal dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ini hadis yang paling kuat. Kalau hadis yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu itu sanadnya dhaif, lemah. Tapi karena dia ini riwayatnya terlalu banyak, nah kan dalam ilmu hadis, kalau hadis itu lemah tapi yang meriwayatkan itu ramai, maka dia nanti bisa naik kepada tingkatan hasan li ghairi. Dia langsung naik ke tingkatan hadis hasan, walaupun dia itulah lemah karena banyak yang meriwayatkan. Nah, saya mau tanya, mana yang dari kecil kita dengar, mana doa yang lebih familiar di telinga kita? Allahumma lakasumtu. Se-Indonesia saya kira rata-rata kita dari kecil diajarkan Allahumma lakasumtu. Nah, itu hadisnya dalam kitab ini dijelaskan, hadisnya itu lemah walaupun banyak yang meriwayatkan, tapi sanadnya lemah, tapi dia posisinya
Ini hadisnya banyak yang meriwayatkan dalam beberapa kitab. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan, Imam Baihaqi, Imam Baghawi dari Muaz bin Zuhrah dikatakan walakin lil hadisi syawahidun yuqawwa biha. Akan tetapi hadis ini banyak yang yang meriwayatkan hadis ini. Nah, maka dia naiklah derajat daripada hadis tersebut. Tapi kalau yang hadis yang pertama zahabal dhama wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah, ini hadis sahih. Artinya riwayatnya sangat kuat sekali. Sebagian mengatakan hadis ini hasan, karena banyak juga riwayat-riwayat yang lain meriwayatkan hadis tersebut. Lalu wa fil hadisin akhar, ada juga hadis yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ada juga yang meriwayatkan hadis yang ketiga. Sama hadis ini juga tidak kuat, cuman banyak juga yang meriwayatkannya. Kemudian ar-rabi ma yuftiru alaihi, apa yang kita dahulukan di waktu kita berbuka. Ya. Jangan dahulukan yang lain, biasakan. Dahulukanlah dengan kurma. Jangan yang lain, walaupun yang lain itu banyak. Biasakan lidah kita, awal pertama kali kita berbuka itu kalau ada, tak ada beli. Biasakan dengan kurma, jangan dengan yang lain. Kalau bisa dengan rutop. Susah tapi cari rutop itu. Rutop itu adalah kurma, tapi kurma yang masih muda. Itu rutop. Jadi dia kalau digigit dia masih ada air-airnya gitu. Nah, seperti anggur lah kira-kira model begitu. Intinya Nabi itu menganjurkan kepada kita, pertama Nabi SAW rutop, yang kedua tamar, yaitu kurma yang sudah kering, itu namanya tamar. Nah, tamar. Kalau bisa rutop, kemudian tamar. Jadi dahulukanlah untuk berbuka dengan ini. Biasa kan, Pak Ustadz, saya ini tak biasa Pak Ustadz makan kurma. Biasa kan, orang makanan Nabi kok. Giliran makan pizza yang Israel punya, kadang-kadang mual dipaksa-paksa kan, karena gaya tadi. Makan hamburger, padahal ada gak nak tak keluar rasa itu, tapi karena dipandang orang sebelah tadi itu, macam ya sekali. Padahal lidah dia pun tak kena kak, kan begitu. Biasa makan ubi kayu kak kan begitu, kena makan itu karena gaya tadi itu, dia biasa kan. Padahal itu bukan makanannya Rasulullah. Toh karena sudah terbiasa, maaf karena sudah terbiasa, akhirnya nyaman kan, biasa. Kurma kalau dia biasa kan, ya sedap. Karena kita tidak biasakan saja, kan begitu. Ya belilah kurma yang agak mahal sedikit. Saya Pak Ustadz kalau makan kurma sakit gigi gitu. Macam mana tak sakit gigi? Beli kurma yang sekilonya harga 5.000. Mana tak sakit gigi? Udah banyak gula merah dah. Yang antum makan gula yang bikin sakit gigi itu gula merah. Kan begitu tuh, karena udah kena campur lah tuh. Ya, beli yang mahal sedikit, setahun sekali. Manjakan lidah. Ini kan sunnah Nabi. Kan begitu. Payah. Cari yang nyaman tapi murah. Mana ada? Tetap yang murah tuh tak nyaman lah dia. Kan begitu. Au tamar, au ma. Nah, kalau udah tak ada lagi kata Rasulullah, air. Tapi usahakan juga airnya air yang bergula, manis-manis. Kenapa dia manis? Ya untuk membalikkan tubuh kita yang tadinya lah lemah. Kena gula kan dia langsung baik. Tapi kalau kurma dia insya Allah manis, tapi tidak ada kadar gulanya tadi. Tapi kalau kita pakai gula kan, kalau ada yang diabetes, ada yang apa kan, kalau terlalu banyak agak sedikit berbahaya. Tapi kalau kurma tidak ada cerita gula, cerita apa. Mau semakin banyak kita makan, makanya makan kurma itu usahakan witir 3. 1, 3, 5, kemudian 7. Pokoknya makannya witir makan. Ya. Kalau mau banyak, koma seorang. Kalau koma orang jangan banyak-banyak. Pastikan koma sendiri. Kalau koma orang 3 butir cukup lah kira-kira ya.
Sedap nih kata dia. Saya nih dengar Pak Ustadz Nuh bilang witir nih. Jadi 7 lah saya kata. Iya. Kalau kaum sendiri tak apa-apa. Kalau kaum orang cukup 3 butir ya lah. Bila perlu 1 ya lah. Kenapa dia ninting terus? Ini kaum mahal nih kata dia. Kemudian Auma li'annahu rawiya alaihi salam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftir qabla an yusalli. Jangan solat dulu sebelum berbuka. Nabi tidak suka. Nabi tidak suka, Pak ya. Saya sembahyang lo. Bukalah kau. Buka. Saya sembahyang lo. Allah. Tidak. Nabi berbuka dulu baru. Tapi jangan disalah artikan. Bukanya Nabi itu bukan bukanya kita. Ini jengap dah. Sembahyang tak sembahyang 6:30. Mana nah ini bukan sholat nama dan ini. Kalau Nabi itu yang penting membatalkan yang makan kurma, minum air segala. Nah, habis itu langsung sholat. Setelah sholat nyambung lagi. Kalau ini diambil hadisnya nih, Nabi berbuka dulu baru sholat. Dari mana ente dengar? Ustaz Nuh bilang kata dia, Nabi buka dulu. Oh buka. Yuk sembahyang yuk. Sabar kata suami. Yuk Pak sembahyang dulu Pak. Sabar. Pak kita ni mau sholat. Ente tak tahu Ustaz Nuh saya dapat ilmunya kata dia. Apa kita makan dulu. Makan habis semua dah. Sembahyang lo. Sabar lo. Dah panjang cerita dah ni. Udah makan udahlah berapa menit kena rokok lagi. Iya kalau rokoknya sempurna cepat. Kalau dia rokok Haji Samsu dah 10 menit lagi habis dah tu. Bayang tak sembahyang dah. Nak isak dah dia dah. Kan berat ini urusan ini. Ini maksud hadis ini Nabi SAW artinya jangan sampai tidak membatalkan. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk mempercepat buka. Jadi di sini ada hadisnya dari Nabi SAW. Sebelum kita baca, pertama Nabi SAW ala rutabat. Nabi itu makan rutub. Fa'ilam yakun fatamarat kata Rasulullah. Kalau tidak ada pakai tamar, kurma. Fa'ilam yakun hissan haswatin min ma. Carilah minuman yang agak sedikit manis. Salah kalau bahasa kita mau cendol ke mau apa salah. Jangan gak cerita makan lapar nanti saya. Wa qala alaihi wasallam idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamar fa illam yajid fa ala al-ma fa innal ma'a tahur. Kemudian yang kelima ta'jilul fitr. Nabi itu senang di mana umatnya mempercepat buka dan mentakhirkan sahur. Itu 2. Jadi kalau Allahu Akbar langsung buka. Jangan ditunda lagi, sabar. Kenapa? Habiskan azan lo. Nabi tidak suka. Jadi ketika kita udah azan langsung cepat kalau sahur mundur. Nabi itu kalau sahur kira-kira bacaan 50 ayat. Kira-kira kalau 50 ayat tuh 14 menit lah. Orang baca standar 15 sampai 20 menit lah kira-kira. Ya, bacaan standar pelan. Ya, 20 menit. Jadi kalau sekarang ini jam 4 berapa tadi azannya? Subuh 4.32. Kira-kira jam 4 lah sahurnya. Pas dah tuh. Sahurnya jam 4. Tapi balik lagi itu sahurnya Nabi. Makannya sikit. Ini banyak makannya. Ini sahur, lauk ini, campur kopi lagi, campur kokok. Kokok ni. Saya tak berani gak nganjurkan orang yang pokok ni terlalu mepet-mepet. Bukan apa, takut telajak. Baru gak dia ngidupkan Allahu Akbar. Dah lantar. Ini yang berat ni. Jadi kalau yang itu agak-agak mundur ya lah. Pandai-pandai ya lah basi ya. Mau sengampat ya lah, apalah sengampat lah. Kenapa nanti gara-gara sunnah lalu tinggalkan yang wajib takutnya nanti. Tapi intinya Nabi SAW tetap menganjurkan kepada kita untuk mengakhirkan sahur. Mengapa? Karena Nabi SAW mengatakan sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berpuasa. Mereka itu berpuasa. Orang Nasrani itu puasa. Orang Yahudi itu puasa. Bukan kita saja yang berpuasa. Mereka berpuasa dari dulu.
Dan sifat mereka kalau berpuasa, mereka itu takhirul futur. Jadi mereka itu suka menunda-nunda untuk berbuka. Ya. Lama ada itu kalau berbuka itu. Lama. Untuk berbuka itu tidak cepat. Maka Nabi tidak suka. Nabi itu senangnya kalau berbuka agak sedikit cepat dan sahur diperlambat. Dan kata Nabi SAW, jangan sampai kita tidak sahur. Tasaharu fa inna fi suhuri barakatan. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun kata Rasulullah, walau bijur atimain, walaupun dengan seteguk air. Misalkan nih, mungkin bapak ibu tuh capek, letih, mungkin lah kan, kita tidak tahu lah posisi orang masing-masing. Mungkin dia tuh bangun, cuman matanya tuh udah capek apa semuanya. Sudahlah, tolong ambilkan saya air, minum air, habis minum air tidur agak gitu. Sudah, ya, jangan sampai tidak sahur. Maka Nabi mengatakan walau bijur atimain, walaupun dengan seteguk air. Wa qala alaihi salam la yazalun nasu bi khairin ma ajjilul fitra. Maka Nabi mengatakan manusia itu akan dikatakan baik apabila mereka mempercepat buka, artinya tidak menunda-nunda dalam berbuka. Wa qala sallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jiluhum fitran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisul qudsi, sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hambanya di mana mereka apabila berpuasa mereka itu cepat untuk berbuka. Kemudian terakhir wa innama ujjilal fitra li anna al-ju' wal atash rubbama darra bihi fala wajha ila ital nafas lidzalik ma annahu la qurbata fihi wa qad ru'iya ba'du zurafa is-salaf ya'kulu fi suq faqilahu fi dzalik faqala matul ghani zulmun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mempercepat untuk buka? Iya, karena posisi orang itu dalam keadaan lapar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbuka agar kita tidak menzolimi. Ini badan kita ini tidak perlu dizolimi, kan sudah waktunya berbuka tapi kita menunda-nunda, tidak boleh. Jadi berbuka saja agar agar tidak badan tadi tidak terzolimi. Nah terakhir ahaduha al-wisal wa qalu Abu Hurairah nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Dan Nabi melarang seseorang itu untuk puasa wisol. Wisol itu dia tidak berbuka, Bapak Ibu. Tidak berbuka sampai malam. Puasanya sampai malam. Maghrib tidak mau buka, disambung lagi. Karena dia merasa kuat. Ini puasanya orang-orang Yahudi apa semuanya, dan Nabi tidak mau. Nabi mengharamkan bagi mereka yang puasa wisol. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuasil. Qala Rasulullah wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Dan Nabi pernah wisol, Nabi pernah nyambung, tapi kata Rasulullah itu untukku, bukan untuk kalian. Aku diberi makan oleh Allah dan aku diberi minum, diberikan kekuatan oleh Allah. Dan kita posisinya tidak seperti Nabi. Dan Nabi malah mengharamkan bagi umatnya untuk wisol. Jadi dia kalau mau nyambung lagi yang penting batalkan dulu. Kan dia batalkan maghrib, azan batal. Habis itu dia mau nyambung lagi puasa, terserah. Yang penting dia sudah batal. Tapi kalau sampai sama sekali dia tidak membatalkan, haram hukumnya. Kemudian falamma anna yantahu anil wisal wasilun bihim yauman summa ra'ul hilal faqala law ta'akhkhara al hilal lazitukum kal cukuplah ya. Ada hal-hal yang memakruhkan seperti hijamah, orang yang candu bekam, lebih baik tidak di dalam ketika berpuasa. Boleh, tidak jadi masalah. Misalkan dia mau bekam lagi dalam keadaan berpuasa, boleh, tapi makruh. Dan kenapa Nabi melarang? Karena posisi dalam keadaan badan tidak lemah. Nah, orang kan puasa itu lemah. Jangan dicandu. Kalau mau nanti setelah berbuka. Kemudian
Waqad sumtu an dat wa athani al-qubla wa qalat Aisyah radhiyallahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wasaim wa yubashiru wa wasaim walakinnahu amlikuhum la. Sampai sini lah. Ada yang tanya, silakan. Monggo, silakan. Ya, biar tak panjang-panjang. Sila, Pak Haji. Ini kan, kita kan biasanya pakai HP. Antara HP dengan ajan di masjid itu ada selisih. Biasanya kan HP ini ada bunyi ajan dulu. Kita buka puasa di ajan HP ini, apakah tunggu di masjid? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak yang tanya kepada kita, mana yang kita pakai lah bahasanya gitu ya. Kita punya HP, kemudian atau TV lah, katakanlah TV atau HP dan masjid. Sebenarnya bukan tidak percaya dengan masjid, bukan. Kadang-kadang masjid nih buka dulu, udah buka kenyang pokoknya baru dia azan. Nah, kita yang bertunggu di rumah ini udah 10 menit, 15. Tapi kalau yang azannya itu misalkan udah masuk waktunya nih, dia buka tadi minum makan sedikit, langsung dia azan. Nah, itu ya nyaman. Tapi kalau makan dulu, habis makan sedap, adalah 10 menit sampai 15 baru dia azan. Kita di rumah bertunggu. Nah, ini yang selap kita dibuatnya nih. Kita tidak dapat. Tadi kita tidak dapat sunnah untuk berbuka cepat gara-gara mereka. Jadi mana yang kita dahulukan ya terserahlah. Kalau bab ini kan namanya bab ijtihadiyah. Dan kita ijtihadnya sama-sama punya alat. Nah, ini kan ijtihad ini, Pak Bu. Jadi ini jam ini ijtihad. Jadi kita ada yang menggunakan jam, ada orang yang tidak punya jam, dia menggunakan matahari, dia memandang. Terserah, namanya ijtihadnya. HP di antara salah satu ijtihad. Ya, tapi lihat dia juga HP jangan nyetel seorang. Kalau nyetelnya seorang, nah cepat benar tuh. Mungkin ada aplikasi kemenak atau atau aplikasi yang sifatnya seperti bank syariah itu kan ada aplikasinya itu ya. Tapi kalau aplikasi yang kurang bonafit lebih baik jangan. Tapi kalau saya di rumah itu buka TV Mujahidin ya lah. Karena bukan nggak ada percaya sama masjid ini tadi itu. Karena jam berapa udah 10 menit dia baru dia azan. Oh, tak betul nih buat ini. Begitu. Berarti makan dulu. Nah, begitu. Jadi terserah yang mana mau dipercaya. Kita juga tidak nyalakan masjid. Ya, mungkin dia pun lapar. Macam mana nak azan kalau pun lapar kata dia kan? Oh, aku tak bisa kata dia. Makan lo kata dia kan. Nah, jadi ini mana yang lebih dahulu terserahlah. Tapi mana yang lebih cepat ya lah. Gitu. Ya, sama-sama ijtihadiyah. Ijtihadnya juga sama-sama dengan jam. Ya, sama-sama dengan jam, dan ada yang yang bertanggung jawab. Itu kemenak tadi. Usahakan sesuatu yang aplikasi yang memang betul-betul bonafit lah. Seperti itu, wallahu alam. Silakan. Apa? Iya. Iya. Allah. Tip. Ya, ada lagi? Nanti saya jawab. Iya. Makanan berlebihan dalam buka puasa. Tapi kita itu banyak lihat biasanya kita dalam buka puasa itu
itu banyak pengaruhnya dari perkumpulan kita. Jadi bagaimana mana kali apakah itu harus selesai oleh anak-anak atau ada sebagian yang bisa oleh Nabi Muhammad SAW. Tip, ya. Iya. Saya ini gini, politik ini saya itu enggak terlalu percaya sama politik itu. Iya. Yang namanya politik itu pasti ada kepentingan. Itu aja lah. Jadi berat. Jadi ya yang sini begini, yang sini begini, ya akhirnya ujung-ujung sama tak iya ya, gitu kan. Jadi ya tapi seandainya memang betul, saya tidak ingin bicara tentang siapa presidennya. Jika memang seandainya, saya bicaranya konteksnya umum saja. Jika seandainya memang ada seorang pemimpin yang betul zalim apa semuanya, ya gibahnya dia untuk limaslahatil ummah tidak jadi satu permasalahan, tidak jadi masalah. Karena ada bab nanti di kitab Riyadhus Shalihin, Pak Dayat nanti bisa cek di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ada beberapa orang-orang yang boleh kita gibahi. Ada 7 atau 11 begitu. Mereka yang bukan Nabi ajarkan, tidak. Imam Nawawi mengambil suatu pendapat, ini orang-orang yang untuk kemaslahatan orang lain. Ya, jadi umum kemaslahatannya. Contoh, saya kasih contoh aja, misal ada orang yang di kampung kita, dia bermaksiat, artinya maksiatnya itu memang sudah betul-betul nampak dan jelas-jelas. Minum misalkan, di depan gang ini dia minumnya udah tak pakai malu lagi, berbuat maksiat, minum minuman keras, judi apa semuanya. Nah, antum untuk menyelesaikan permasalahan itu harus kumpul dengan Pak RT, semuanya kumpul, dan kita dipastikan untuk membicarakan aib dia. Lalu ada orang, tak boleh, kau ini bicarakan aib pula. Macam mana kita tak ada dibicarakan? Orang pengen memperbaiki. Sama seperti hakim ketika ingin meminta suatu penjelasan, kan yang terdakwa harus menjelaskan kejelekan orang. Nanti hakim bilang, tak boleh Pak Hakim, nggak boleh, kita ini membicarakan aib orang lain, tak bisa. Udahlah kata Pak Hakim, macam mana aku nak bila kau, kata dia kan, atau jaksa atau apa kan, itu diperbolehkan. Atau nanti di situ banyak, nanti dibuka saja nanti di kitab Riyadhus Shalihin. Kita pengen menikahkan anak perempuan kita. Ada laki-laki datang untuk meminang anak kita perempuan. Kita pengen tahu dulu ini siapa ini laki-laki ini. Kemudian kita cari temannya atau keluarganya atau tetangganya. Kita tanya, apa pendapat Anda tentang laki-laki itu? Oh, itu tak betul loh, kata dia. Ini. Sudah selesai. Dia boleh menjelaskan, tidak jadi masalah. Boleh dia. Tapi jangan nggak terlalu yang tak ada ditanya langsung. Oh itu habis. Apa namanya yang tidak ada kaitan dengan itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa hal yang tadi sama. Ketika pemimpin yang betul-betul zalim apa semuanya, ya silahkan saja demi untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi begitu. Wallahu alam. Ya. Kemudian ya, tapi jangan ditujukan kepada siapapun kan begitu. Yang kedua apa tadi itu? Makan banyak Iya, berlebihan. Pertama gini. Syahwat kita ketika ingin berbuka itu ada rasa gembira. Itu yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi mengatakan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, ketika dia berbuka, Allah berikan yang namanya kegembiraan, senang. Orang gembira tuh ingin buka tuh senang. Saking senangnya dia itu semuanya pengen dibeli. Iya betul.
Ya, pokoknya yang ini mau, senang. Itu kegembiraan yang tak bisa didapati. Hanya orang itu berbuka dengan TS mungkin sama bakwan. Tapi ketika dia ngadap TS sama bakwan, hatinya tuh senang. Senang. Nah, kegembiraan itu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Tapi juga jangan walatus rifu, jangan terlalu berlebihan. Untuk beli makanan berlebihan apa semua itu namanya balas dendam namanya, kan begitu. Ya, ini bukan puasa namanya, ini balas dendam. Orang puasa berat badannya tuh turun, ini puasa berat badannya nah. Macam mana cerita ini puasa? Ini berat badan nah, ya, kan begitu. Oh, puasa berat badannya tuh turun gitu. Tapi mungkin dia katakan saya ini sehat, kan begitu ya. Jadi ya kembali lagi masing asalkan tidak israf, asalkan tidak mubazir, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Ya, masih. Mana? Suaranya jak tadi. Kurma, yo. Bilangnya ada kurma dari Israel itu. Iya. Kurma dari, oh iya. Tidak batal. Ya, tidak ada yang membatalkan puasa gara-gara makan kurma Israel. Puasanya tidak batal, tapi lain cerita lagi, kan begitu. Ya, dimana produk-produk Israel itu ya sudah diharamkan oleh MUI, kan begitu. Ya, puasanya ya tidak haram, artinya tidak dosa. Ya, kita sebagai umat Islam ya, harus memberikan pelajaran kepada mereka. Ya, hindari ya, ketika membeli produk-produk yang ada Israelnya. Wallahu alam. Dari segi hukum lah, tak ada yang bisa membatalkan puasa gara-gara makan produk Israel. Dia perbuatan kita dosa, itu saja. Ya, wallahu alam. Karena ada larangan daripada MUI. Silakan. Mana nih? Lebih baik dijauhi. Apapun ya produk Israel bakal. Tapi saya pergi ke mall kemarin, saya tengok hilang cerita Israel, rupanya AW dan KFC selonggok-longgok, orang berjilbab semua yang makan situ. Waduh, sebentar ya, kan begitu. Balik lagi ada ya, pribadi masing-masing. Seperti itulah kira-kira. Sebisa kita untuk menjauhi. Ya, silakan. Panjang cerita nanti kalau cerita Israel nih. Gitu. Silakan sih. Nah, saya yang masih belum paham, apakah pengertian untuk batas waktu puasanya sama dengan salat? Kalau salat itu kan ada waktu awal, waktu sedang, waktu akhir kan, waktu boleh dikerjakan. Kalau berdasarkan situasi puasanya, apakah seperti itu bisa waktu awal, atau akhir? Tergantung pada situasi jam yang kita pakai, waktu yang kita pakai. Lalu kedua, pengertian kita makan tidak boleh terlalu. Pengertian berlebihan karena banyak atau ada orang misalnya 5 macam makanan, dia tidak berlebihan dengan satu-satu. Kalau dikasih berlebihan, ada. Assalamualaikum. Ya, iya seperti sholat
Ada waktu-waktunya, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu afdol. Puasa waktu-waktunya ya diawali ketika masuk fajar dan diakhiri ketika nanti terbenamnya matahari atau mega merah. Artinya mengawali Ramadan, mengawali ibadah siyam, ibadah puasa yaitu ketika fajar, ketika azan subuh, disitulah kita baru mulai. Jadi tidak ada waktunya. Hanya saja sahur itu boleh, misalkan orang sahur jam 1 misalkan, boleh, tapi dia mendapatkan fadilah sahur, tapi tidak mendapatkan fadilah daripada sahur tadi. Sunnahnya dia dapat, tapi dia tidak mendapatkan sunnah yang keduanya, yaitu mengakhirkan sahur. Dia termasuk sahur, jam 2 itu sudah dikatakan sahur, jam 2 itu sahur, jam 3 itu sahur. Dia dapat sahurnya, sunnahnya dapat sahur, tapi dia tidak juga mendapatkan pahala yang kedua, yaitu mengakhirkan Jadi ada 2 pahala, sahur dan mengakhirkan sahur. Ketika orang mengakhirkan sahur itu dia dapat 2 kali. Dia dapat sahurnya dan dapat juga mengakhirkan sahur. Yang terakhir, orang itu dikatakan banyak makan tadi. Seperti apa? Nabi itu ngajarkan kita begini, Pak. Ya, sulusun lit'am, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Nah, itu yang Nabi ajarkan. Setelah mau makan itu banyak ke 5 ke 10 macam ke itemnya, tapi sisakan untuk sepertiga. Sepertiga. Jadi ada makanannya, ada untuk nafas, ada untuk airnya. Makanya Nabi itu mengatakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau orang bisa mempraktekkan ini, badannya pasti sehat, pasti. Cuman kita nih berat, ketika dia agak nyaman, kena antam lah dia, kan begitu. Berat. Padahal Nabi itu ajarkan berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Insya Allah sehat kalau orang praktekkan hal tadi. Tapi kalau bagi orang Badui, Pak, sebagai penutup, Badui itu orang Arab, orang Badui primitif, Arab primitif. Kalau dia makan beda, Pak. Dia katakan gini, kul ilal hanjarah, makanlah sampai ketekak. Makan sampai ketekak. Wal ma yajri ala sabilih, biarkan air itu pandai ada nyari jalannya, kata dia. Minum ya, pandai ya air nanti masih nyari jalan. Wan nafas Allah, napas serahkan sama Allah. Udah, itu dia. Jadi kalau bapak tuh nak makan macam orang Badui, gitulah, makan sampai terjengap gini, minum, pandai ya nanti air nyari jalannya, napas macam mana, pandai aja Allah ngatur. Kalau belum mati belum lah dia gitu. Itu udah betul-betul manas dah makan itu, bukan begitu. Tapi makan itu seperti itu, makan yang tidak sehat. Ya konteksnya tadi, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah Allah perintahkan. Kita diperintahkan makan, kita diperintahkan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Sama kayak sekarang saya ini ngasih ceramah, ngasih materi, sama. Kasihlah materi, tapi jangan terlalu banyak, sikit-sikit saja. Nanti kalau terlalu banyak, saya tak datang ke sini lagi nanti. Nah, kan begitu. Jadi kalau saya kasih sikit gini, nanti saya diundang lagi. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.